ketika berkumpul dengan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya Rasulullah mengatakan, aku rindu kepada umatku. Ya. Apa kata sahabat, bukankah kami umatmu ya Rasulullah? Kata Nabi, la antum ashabi, kalian sahabatku. Kalian sahabatku, kalian setiap hari bertemu bersamaku. Kalian melihatku, kalian minta nasihat kepadaku langsung. Tapi yang aku rindukan hari ini, kata Nabi, bukan kalian, karena kalian adalah sahabatku. Yang aku rindukan nun jauh di sana, 1400 tahun yang akan datang, mereka memaulidkan miladku, mereka menyebut namaku, mereka ikuti sunnahku tanpa mereka pernah bertemu denganku, duduk bersamaku, melihat wajahku. Mereka merindukan. Kalau hari ini anda tidak pernah menangis untuk menyebut Rasulullah, munafiklah kita. Kenapa? Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah menangis untuk kita. Rasulullah berdoa untuk kita, sujud beliau sampai seolah-olah, kata Aisyah, aku melihat Rasulullah sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena sedihnya memikirkan umatnya. Hari ini bagaimana dengan kita jamaah? Ya, apakah kita merasa kan kesedihan orang lain? Justru terbalik. Ya, justru terbalik. Saudara kita sakit, saudara kita susah, demen itu ngengat dengan susah. Sebaliknya ada orang senang, kita susah. Dengan susah itu senang, SMS makin susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bagaimana kita bisa ke depan untuk bersama Nabi? Suuzon doang sih muncul angka jemaah. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita mau contoh Nabi, ikuti akhlak yang utama Nabi. Beliau melihat semuanya sebagai kekasih, sebagai teman, bukan ada lawan. Tidak ada lawan. Hari ini lain kelompok sekedi, lain sina angenang dengan, lain ruan dengan sekedi, wah mulai suuzon, padahal belum tentu kita lebih baik daripada orang lain. Rasulullah ukurannya jemaah sampai dilempar-lempar oleh orang Taif untuk menyampaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terpelewas isi dengan Taif, berdarah pelipis matanya, bocor kepalanya, tanggal giginya, ya. Dan diusap oleh Rasulullah darahnya sendiri. Malaikat gunung Uhud turun, ya Rasulullah, aku tidak ridho melihat darahmu tumpah. Izinkan aku untuk melempar mereka dengan gunung, karena mereka melemparmu dengan batu. Gunung pun akan diizinkan untuk melempar mereka kalau Rasulullah mau. Tapi apa kata Nabi? Kalla dende, ya, fa innahum la ya'lamun, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri mereka hidayah karena mereka tidak tahu apa yang aku bawa. No Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah al-qail man 'azzama maulidi wa man anfaqa dirhaman li maulidi kana syafi'an lahu yaumal qiyamah. Ay kana kaman anfaqa mithlu dhahabin min jabal fi sabilillah. Al-Mukarramun, segenap ta'mir masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tiang ta'zimi, tiang muliakan segenap panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tokoh agama, tokoh masyarakat, mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin jemaah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa bersyukur kehadirat Allah bahwa pagi ini kita dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala guna tiang pelunggu sami memaulidkan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dengan perayaan niki Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ridha, barakah, taufik hidayahnya kepada kita sekalian sehingga setiap hajat, munajat dan cita-cita kita diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa yang perlu sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita maulidkan miladnya, kita maulidkan mauludnya, kita maulidkan miladnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mempertemukan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, berbicara tentang maulid, berbicara tentang hari kelahiran dan tempat kelahiran. Setiap kelahiran bahasa Nabi niki disertai dengan kesucian. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir niki disertai dengan kesucian. Anak sai-sai lahir dak anak turis ukuran pokoknya lahir ya suci jemaah, sehingga saking sucinya semua manusia kecuali yang tidak suka itu cinta demen gemes tipak kana kucing arak sendek demen tipak bebeatin. Kalau ada orang tua misalkan anaknya lahir dia demen ngengat kanak si lahir nu mesti ada masalah di hubungannya. Bisa jadi itu terjadi di luar nikah. Anaknya salah apa? Dia narak salah ke anak nu, karena setiap yang terlahir itu mesti suci. Ya, mesti suci. Yang salah itu orang tuanya. Tetapi walaupun orang tuanya tidak suka, secara normal, secara insting, secara fitrah, selapu manusia tekican demen senang melihat kesucian anak kecil. Ya. Sehingga Nabi ukurannya tengengat kana kode gemes itu. Jangankan sekedar kita pegang pipinya, tombongnya si dokter ukuran. Dia sa ukurannya baru nengkah mencret terus sidok de tombong. Coba kena nih menuah toa marak sidok tombong itu. Meleh de pak kaling kira-kira. Ya. Kenapa kita tidak suka? Kenapa kita tidak sudi ketika besarnya? Itulah terkontaminasi kefitrahannya dengan dosa. Saya luik dosanya, saya nak tayangat. Ya, kalau dulu kecil itu imut-imut, neke belik-belik amit-amit, maka setiap kelahiran itu mesti mendatangkan fitrah, pasti suka kita. Ya, itu notabene kata ulama sindikne jari sai-sai, kanak ndekne jari nabi ndek, ulama ndek, sahabat nabi ndek, wali ndek, selapu ndek. Tapi kita diberikan fitrah untuk mencintai anak-anak. Sangat dia suci. Nah, bagaimana sekarang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah pastinya ketika dia belum lahir saja Allah sudah ciptakan nurnya terlebih dahulu. Ketika malaikat Jibril ukurannya diciptakan 600.000 tahun, beliau tidak pernah tahu namanya malaikat Jibril. Saya ngandek wah tekelek si Allah Ta'ala. Kemudian sina jalan-jalan suatu waktu di pintu surga, dia melihat ada sebuah nama yang tertulis dan nama itu tidak pernah ada yang tahu kecuali Allah. Dan pada waktu itu Jibril melihat ada nama Muhammad bersanding dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di pintu surga. Dan semua pintu surga jemaah tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jibril bertanya, ya Allah,
tidak ada makhluk yang aku tahu yang engkau ciptakan selain kami yang tercipta dari nur. Maka Allah berfirman, ya Jibril, tekeleklah malaikat Jibril, isi Jibril, kembelas malaikat Jibril, astaga uni Jibril arengku ni. No bro na tahu arena malaikat Jibril isi na nyebut saya ni aren Muhammad ni. Barulah dia dapat syafaat. Jibril saja itu dapat syafaat karena bertanya tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dapat gelar Jibril karena bertanya menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wahai Jibril, laulahu, seandainya bukan karena dia, bukan karena nama ini, ma khalaqtul aflaq, denara gengku ciptaan apa-apa. Maka segala penciptaan jamaah niki sumbernya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ar-Barzanji menyebut dalam Mahallul Qiyam, anta nurun fauqa nur. Engkau adalah cahaya di atas cahaya, bukan menandingi Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak cahaya. Tapi nama Allah diantaranya adalah An-Nur, yang maha menyinari. Tapi Allah bukan cahaya. Maknanya Allah itu adalah nurun, nurus samawati wal ardi li al-Quran, bimana Allahu yunirus samawati wal ardi. Allah yang memberi cahaya terhadap langit dan bumi, bukan Allah itu cahaya itu sendiri. Tapi seluruh cahaya itu bersumber kepada cahayanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai malaikat seluruhnya tercipta dari nur. Apa tercipta isi nur? Cahaya adalah malaikat. Maka di atas cahaya malaikat ada cahaya nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka segala penciptaan itu ada nurnya Nabi Muhammad SAW. Tanpa nur Nabi Muhammad kita tidak akan pernah nongol di dunia niki jemaah. Sampai Allah isyaratkan, wa ma kunna mu'adzibin wa anta fihim, tidak pernah akan aku azab mereka sementara anta, engkau Muhammad, fihim, bahasan Allah Ta'ala. Fi menggunakan kalimat huruf jarfi, bukan menggunakan baina, bukan menggunakan lam, bukan menggunakan min, ila, an, ala, ruba, wal, kaf, wal, lam, tidak, tapi menggunakan huruf jarfi. Apa hikmahnya? Karena setiap penciptaan fi ada dalam dirinya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tiang pelunggu sami niki memunculkan selawat terhadap Nabi, maka kita memunculkan nur Nabi Muhammad SAW dalam diri kita. Semakin kuat cahaya itu, semakin hebat hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Angka nara dalam sejarah kewalian tidak ada sejarah orang yang paling dekat dengan Allah kecuali melalui perantara wasilah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada doa yang paling dekat dengan Allah kecuali doa itu terucap di dalamnya fihim ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dendek wah depati dengan ukuran sindek nemele mulut Nabi, ya, sindek nemele berselawat terhadap Nabi, ndek nara entahnu. Apalagi na berdoa, misalkan berdoa ndek na langsung Nabi Muhammad, langsung wa Allahumma in kana rizqi fis sama fanzilhu uni. Ya Allah rezeki le atas turunan, tanpa menyebut Muhammad wajib pun dia terima doa ngombe-ngombe uni. Tapi kalau dia sudah menyebut Muhammad, apalagi lebih solawatnya, maka itulah doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ini ke jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah pertama, setiap kesucian itu pasti mendatangkan kebahagiaan. Apalagi Rasulullah SAW yang lahirnya, kata ulama, beliau lahir dalam keadaan keindahan dunia yang paling indah. Ukurannya malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan surga dibuka semuanya. Pintu surga dibuka, kemudian langit dibuka, malaikat bersap-sap di langit, ya, ahli surga, bidadari surga tersuruh nyalon malik, empa bisa ninges kekasihku akan lahir. Kemudian surga dihiasi, neraka ditutup, neraka dipadamkan apinya, ya, api dunia tidak boleh hidup.
Kemudian berhala-berhala di Ka'bah yang 600-an jumlahnya dihancurkan oleh Allah pada malam kelahiran Nabi. Kemudian angin tidak berani bertiup dengan kencang, air di laut tidak bergelombang dengan kencang, binatang-binatang pada khusyuk menanti kelahiran kekasih Nabi. Seluruh wanita-wanita surga disuruh untuk menemani Siti Aminah, ibunda Nabi, melahirkan Nabi, sehingga seolah-olah di bilik di rumah Siti Aminah seperti ada bulan dan matahari berkumpul satu, seolah-olah mereka berpacaran. Maka tidak ada, kata Abu Bakar, pemandangan yang paling hebat kecuali pemandangan malam yang terjadi di malam kelahiran Nabi, dan itu tidak akan pernah terulang sampai kiamat. Ya, pemandangan terindah jamaah di pemandangan neke, pemandangan masa lahirnya Nabi, ya, 12 Rabiul Awal itu. Karena apa? Karena dia dikatakan malam tapi dia terang seterang-terangnya, dikatakan siang tapi dia tidak panas. Seolah-olah pada malam itu matahari dan rembulan bercumbu dengan asiknya, bersatu padu menyambut kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nana kepelungguh siden dek mele mulut Nabi bitah dolalah hunin. Apa hunin de jemaah le julun Rasulullah mendegan tamu surga. Ya sidekan dek mele lai hunin. Allah saja memaulidkan kekasihnya, kenapa kita tidak? Ya, maka seharusnya kalau anak kita undangkan ukuran menulang tahun, ya, undangan ke cimol, undangan artis, ya, beli kue, beli tumpeng, tiup lilinnya puhuni. Kenapa untuk Rasulullah kita ini pelit sekali, padahal yang kita selamati, yang kita maulidkan adalah makhluk yang terbaik, yakni Rasulullah SAW. Selama ada Nabi Muhammad di dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus memuliakan kita. Tidak ada wali, tidak ada ulama yang bisa sampai kepada Allah kecuali dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maulid niki cara kita untuk apa? Mentakzim, memuliakan baginda Nabi SAW kelahirannya. Bukan beliau itu nyuruh kita, ya, bukan beliau memerintahkan kita. Kenapa? Karena beliau memang tidak mau ditakzim, ya. Dia narak dengan milih terhormatin, menara tuan guru misalkan de beketuan, ya, de terhormatin atundi unin. Yang den milih den de hormatin, tapi pelunggu son si waras ulah de beketuan. Seharusnya kalau ulama itu ya memang haknya untuk dimuliakan, ulah de beketuan. Tuan guru yang mulia angatundi unin. Ide si jogang itu, ya. Tidak perlu kita bertanya kenapa, karena memang haknya untuk tidak ditakzim, untuk dimuliakan. Kita memuliakan Nabi karena Allah memuliakan Nabinya, malaikat memuliakan Nabi, kita juga memuliakan Nabi. Sehingga hikmahnya besar jamaah ukurannya. Ketika kita bermaulid Nabi SAW, apa kata Nabi? Idza shalla abdun ilayya raddallahu alayya ruhi. Ketika seorang hamba berselawat terhadapku, membaca namaku, maka dia, Allah, mengembalikan rohku untuk menjawab salam umatku. Teks tulakang roh Nabi niki untuk apa? Untuk menjawab salam kita. Berarti dalam diri kita ketika berselawat ada roh Nabi Muhammad SAW. Saya pelungguh beli si de berselawat, saya hebat dia. Maka Said Muhammad mengatakan, lebih hebat mana, malam Lailatul Qadar atau malam kelahiran Nabi? Lebih hebatan malam Lailatul Qadar atau malam Rabiul Awal 12? Jauh sejuta kali hebat malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar hanya kisarannya 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar yang datang turun itu Al-Quran. Yang malam kelahiran Nabi yang turun itu yang menerima Quran, yang asal sumbernya Al-Quran, yang tidak terjumlah dengan 1000 bulan, seluruh alam bertasbih untuknya. Maka malam kelahiran Nabi adalah lebih utama ketimbang malam Lailatul Qadar.
angkat tersuruh itu ulama dalam kitab-kitab nike apa menjadikan malam 12 Rabiul Awal malam yang istimewa untuk pelungguh apa wirid zikir khususnya selawat ya. Di antara zikir ulama niki sebutan dalam kitab I'anah niki justelu di antaranya adalah mundemile ya, lancar rizkinya, mudah rizkinya, didatangkan lipat ganda rizkinya. Maka kata ulama malam-malam 12 Rabiul Awal pelungguh bait uang logam atau uang kertas, bait uang logam atau kertas, kemudian pelungguh taruh di depan pelungguh, bacakan di situ berzanji, bacakan riba, bacakan simtud duror, bacakan rotibul haddad, bacakan selawat 1000 kali, maka dia taruh di dompet, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan temannya yang lebih banyak. No, wah demi arubin lain. Oh, telat pengajian ya, itu jadi azimat jamaah. Itu ulama salafus soleh melakukan itu ya. Wahmia kira-kira juga tidak melasimat ya. Jadi bagaimana ulama itu luar biasa memuliakan malam kelahiran Nabi SAW dengan apa? Dengan aktivitas ibadah ya. Tahadusan bin nikmah, alhamdulillah tiang ya ukurannya tidak tidur tadi malam itu ya, sampai nekewah nih ya, subuh ngonel turide terus jam pitu tu lek dopang ulek semendak baru mau tertidam sekecil langsung tergompar malik kete nelpon diri. Jadi alhamdulillah jemaah ya, memuliakan malam kelahiran Nabi dengan ibadah, kita isi dengan nur Muhammad, maka insyaallah kehidupan kita ke depan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memaulidkan Nabi tentunya karena kita cinta terhadap Nabi. Bagaimana ekspresi cinta kita? Ekspresi cinta kita tentunya dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Jadi munculkan sunnah beliau, karena dengan memunculkan sunnah beliau disitulah kita serius mencintai beliau. Namun sekedar cinta-cinta doang di nuah tayak masjid ya, bulan maulid doang netayak ukuran baras menara dulang berum pada kabur inggas dulang inggas masjid di sini. Itu artinya kita munafik terhadap Rasulullah ya. Arak maulid kemudian lain-lain tan ya, misalkan menggunakan apa undang bedangdutan, bekecimolan, bejoget-jogetan, bowos-bowosan, ngangkat berhala-berhala ukuran lain-lain doang. Itu bukan mencintai Nabi, tapi itu mencoreng muka Nabi ya, mencintai Nabi dengan yang dicintai Nabi. Nah itu yang lain ya, bekasidah uni panitia deh kasidah deh kasidah undang artis tahu enggak? Artis lagalas bagus ya. Yang penting itu apa? Ekspresi cinta terhadap Nabi SAW. Karena yang pertama dan utama jamaah si harus tercinta le hidup ni arak dua, yakni mahabbatullah mahabbatur rasul, cinta terhadap Allah, cinta terhadap Rasul. Karena cinta Allah itu tergantung sama cinta kepada Rasulullah. Mana dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni ya, pada umat Muhammad bahwa ketika dia mencintaiku, kata Allah, cintai dulu kekasihku Rasulullah. Ngombentan ikuti sunnah-sunnah beliau. Sunnah beliau banyak jemaah. Munta cerita mangkin sampai subuh dan tutu sanggup pelunggu sampai subuh sanggup lanjut tang mesa tiang ule bejulu berot itu. Nah maka Al-Quran itu gambarannya adalah Rasulullah. Tidak bisa kita tuntaskan Rasulullah ya ampun dengan pengajian Al-Quran hadis dan tutu jamaah. Bukhari Muslim itu tidak tutu dikaji aneh sampai piran tamat Bukhari Muslim
Memang pengajian tutup kitab lagu Malik terulang, diulang. Kenapa? Karena tidak akan pernah lekang oleh waktu. Apalagi dia tuah ngaji. Ya, dia tuah ngaji. Bagaimana kita bisa menteladani Nabi SAW? Maka sunnah Nabi tidak akan pernah lekang oleh waktu. Angka jamaah makin kita bahas beberapa sisi akhlak Rasulullah yang penting untuk kita tiru dalam kehidupan. Kalau semuanya tidak bisa kita jabarkan makin, cukuplah laun le pengajian-pengajian tentang hadis-hadis Nabi. Ada 3 kesimpulan besar Rasulullah SAW disebut oleh Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu mewakili seluruh sifat yang beliau didatangkan oleh Allah untuk menerjemahkan 3 sifat ini, sehingga siapapun yang menerjemahkannya dalam kehidupan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan segala kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat sebagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah niki bahasa Nabi, bahasa ulama, ada 4 sumber kemuliaan beliau. Jumhurul ulama mengatakan akrama nabi yahu bi arba'i karamat. Nabi itu paling poin karomatnya, kemuliaannya di 4 dalam 3 sifat ringkasannya. 4 karomat yang paling hebat pada Nabi. Pertama, kata ulama, bil ismi. Pertama, Nabi itu paling hebat dari nama. Saya Nabi, lamun Nabi Muhammad nikin dia tebang aren si pamak kakeknya Abdul Muttalib, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan wahyu. Tersebut tono masalah berzanji wasammihi Muhammadan idza wada'tihi fa innahu satuhmadu uqbah. Ya. Arin ye jemak mun lahir Muhammad, karena setiap dia disebut dia akan dipuji sampai kiamat. Muhammad nu artinya dia yang dipuji. Deolok Nabi Muhammad mun nyebut Muhammad doang ye terpuji, wah karena arti Muhammad itu dia yang dipuji. Munara dengan menghina Nabi, tidak dia menghina Nabi, tapi dia sebut Muhammad, dia sudah memuji Nabi. Ya, para marak pelungguh harana harak selamat, haran Pak selamat. No, munara Pak selamat, selamat diri, wah ukuran telanggar si truk selamat tatundi. Selamat, telanggar si Cidomo selamat. Yuk selamat di telanggar si Cidomo, selamat. Artinya apa? Ya tetap selamat, karena arti selamat ya Pak selamat. Tidak bisa ke makna lain. Ya. Angka nama itu penting jemaah. Ya, arana setan, arana layakkan sedang populer di Jawa Timur, arana setan. Ya. Lagu ya sehat dan wah sakit arana setan. Tetukah arana si Muhammad Abdullah. Kemudian sakit-sakit diri, harongkah ku jari Abdullah, wah setan, wah udin. Tentu jari ya setan, karena setan kan darah sakit, darah setan sakit. Ya, aran Tuhan lah itu nanti Tuhan, ya Tuhan sinari lagu apa sugih ya lagu no terganti aran seret terjekin arwah ku aran Tuhan nuni itu kan dari apa, dari syaitan semua. Nah, Muhammad itu adalah keistimewaan dari Allah. Setiap namanya disebut maka dia itu dipuji. Sampai Nabi Isa pun mengatakan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Ahmad itu artinya orang yang memuji Nabi. Kalau Muhammad dia yang dipuji. Siapapun menyebut Muhammad dia itu memuji Nabi. Kalau dia menyebut Ahmad dia sendiri adalah orang yang dipuji. Nah niki si kedua Nabi Muhammad nu temuliang si Allah, ya saking mulianya nama itu sallu alaihi wasallam taslima, suruh nyebut Nabi. Si kedua bil afwi, Nabi Muhammad nu temuliang besarnya dengan afu, ampunan. Ya ndek neman salah ukuranna salah Rasulullah wa ta'ampunin bejudu Rasulullah niki. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa qad afallahu anka lima adzinta lahum. Sungguh Allah sudah maafkan engkau atas apa yang engkau lakukan. Jadi di narak salah Rasulullah, narak salahnya Rasulullah.
Dia narak dah kan salah ia wah maafang. Misalkan salah Nabi, apa tuan salah? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Berpaling dan bermuka masam. Bagus satu ndi, salah satu ndi. Hah? Tabah dah pengguna salah. Bagus atau tidak? Itu bagus, itu tidak salah. Kenapa? Allah sebelum dilakukan oleh Rasulullah sudah maafkan dia. Munite je tulen-tulen salah. Ya. Itu Rasulullah SAW sudah dimaafkan berjulu oleh Allah. Nah, bagaimana kita ini menjadi pionir dalam ampunan Allah? Si ketelu kemuliaan Nabi Muhammad jumhurul ulama, yakni bil jismi, fisik beliau. Kalau dibandingkan dengan Nabi Yusuf jamaah, ya, Nabi Muhammad niki, Nabi Yusuf niki teparan Nabi paling ganteng pada masanya. Ya, pada masanya. Muntebeng kegantengan Nabi Yusuf niki 70%, Rasulullah Muhammad itu 99,9%. Mun tersandingan isi Ibrahim Nabi Muhammad di narak setengahnya Nabi Yusuf itu. Nggih, apalagi terbandingan isi Hasan. Ya jauh sekali, sehingga Rasulullah itu saya ingat Nabi langsung jatuh cinta wah. Ya, yang pun tebang Nabi nu siwa 12 seninan saya nggak napi ya lu dengan jatuh cinta. Mun itu kan 4 doang saya nggak apa mun dengan jatuh cinta. Ya, itu Rasulullah fisik, ya, fisiknya gantengnya luar biasa. Kemudian apa? Beliau tubuhnya seluruhnya jadi mukjizat. Jadi mukjizat. Tangan beliau bisa memegang bulan, bisa mengeluarkan air. Ada sahabat Qatadah niki punya penyakit yang luar biasa, yakni Nabi sampai neterik bolo matun, terik matun si penyakit niki. Ya teguna-guna terseher lah ukuran dua neterik lagun di nembilina demak jamak si Rasulullah ampun nuluk malu. Ya, langsung bisa melihat. Ya, itu fisik Rasulullah. Ya, saya tersentuh isi Rasulullah karena kode ukurannya karena knu yang harum semerbak sampai 40 hari tidak hilang baunya, sehingga sahabat yang melihat anaknya itu ya kemanapun juga dia tahu bahwa dia sudah dipegang oleh Rasulullah. Itu fisik Nabi. Ya. Kemudian yang terakhir yang keempat, Nabi temuliang isi Nabi, isi yang keempat adalah bil ata, dengan pemberian. Nabi ndek nengendeng wah tebeng si Allah Taala, apalagi nengendeng bro nengandang atas doang Rasulullah. Apa leng Allah walaqad nara taqalluba wajhika fis sama, tahu ku apa kanggo mah. No mun itu coba andang atas teri tain belincak. Ya. Itu Rasulullah. Jadi pemberian Rasulullah. Nah ini 4 poin pada Rasulullah. Pemberiannya tidak pernah minta. Inna a'tainakal kautsar. Dosanya walaqad afallahu anka. Namanya sallu alaihi wasallimu taslima. Fisiknya yakni tidak pernah disebut langsung nama. Benar ali Al-Quran muntekelek Nabi Muhammad itu dengan sebutan Muhammad tidak ada. Ya ayuhan Nabi atau ya ayuhan Rasul, kecuali Allah menyebut nama Nabi Muhammad bukan memanggilnya. Maka Muhammadun aba ahadin, itu khobar, pemberitaan tentang Muhammad. Tapi kalau Nabi dipanggil oleh Allah, yakni kata Allah mesti ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, baligh ma ursila ilaika. Itu keumuman fisiknya karena Allah malu menyebut Rasulullah saking mulianya Rasulullah. Nah ini kemuliaan itu bisa kita dapat jamaah, ya. Dengan apa? Dengan mengikuti 3 Rasulullah SAW tersebut sigirang terbaca di dalam surat At-Taubah nike. Itulah kesimpulan dari seluruh akhlak Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Pertama azizun alaihi ma'anittum. Si kedua harisun alaikum. Yang ketiga bil mu'minin raufur rahim. Namun dia tahu gawe amalan yang 3 ini, itulah kesimpulan Rasulullah. Dan Rasulullah itu Al-Quran, maka disimpulkan oleh Allah dalam 3 sifat ini. Si pertama firman Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu azizun alaihi ma'anittum. Beliau paling pinter merasakan kesedihan orang lain.
dan beliau paling pinter merasa bahagia di atas bahagianya orang lain. Sehingga tidak salah kalau kita menangis hari ini untuk Rasulullah. Jangan salah, Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah tumpah air matanya untuk menangisi umatnya yang belum ada dulu. Kalau Rasul hari ini kita menyebut Muhammad, kita memaulidkan miladnya, jangan salah, Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah menyebut kita yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Ketika berkumpul dengan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya Rasulullah mengatakan, aku rindu kepada umatku. Ya. Apa kata sahabat, bukankah kami umatmu ya Rasulullah? Kata Nabi, la antum ashabi, kalian sahabatku. Kalian sahabatku, kalian setiap hari bertemu bersamaku, kalian melihatku, kalian minta nasihat kepadaku langsung. Tapi yang aku rindukan hari ini, kata Nabi, bukan kalian, karena kalian adalah sahabatku. Yang aku rindukan nun jauh di sana, 1400 tahun yang akan datang, mereka memaulidkan miladku, mereka menyebut namaku, mereka ikuti sunnahku tanpa mereka pernah bertemu denganku, duduk bersamaku, melihat wajahku. Mereka merindukan. Kalau hari ini anda tidak pernah menangis untuk menyebut Rasulullah, munafiklah kita. Kenapa? Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah menangis untuk kita. Rasulullah berdoa untuk kita, sujud beliau sampai seolah-olah, kata Aisyah, aku melihat Rasulullah sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena sedihnya memikirkan umatnya. Hari ini bagaimana dengan kita jamaah? Ya, apakah kita merasa kan kesedihan orang lain? Justru terbalik. Ya, justru terbalik. Saudara kita sakit, saudara kita susah, demen itu ngengat dengan susah. Sebaliknya ada orang senang, kita susah. Dengan susah itu senang. SMS makin susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bagaimana kita bisa ke depan untuk bersama Nabi? Suuzon doang sih muncul angka jemaah. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita mau contoh Nabi, ikuti akhlak yang utama Nabi. Beliau melihat semuanya sebagai kekasih, sebagai teman, bukan ada lawan. Tidak ada lawan. Hari ini lain kelompok sekedi, lain sina ngenang dengan, lain ruan dengan sekedi, wah mulai suuzon, padahal belum tentu kita lebih baik daripada orang lain. Rasulullah ukurannya jemaah sampai dilempar-lempar oleh orang Taif untuk menyampaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terpelewas isi dengan Taif, berdarah pelipis matanya, bocor kepalanya, tanggal giginya, ya. Dan diusap oleh Rasulullah darahnya sendiri. Malaikat gunung Uhud turun, ya Rasulullah, aku tidak ridho melihat darahmu tumpah. Izinkan aku untuk melempar mereka dengan gunung, karena mereka melemparmu dengan batu. Gunung pun akan diizinkan untuk melempar mereka kalau Rasulullah mau. Tapi apa kata Nabi? Kalla dende, ya, fa innahum la ya'lamun, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri mereka hidayah karena mereka tidak tahu apa yang aku bawa. No, Rasulullah, ya, tidak pernah melihat lawan, tidak pernah melihat musuh. Yang ada adalah ikhwan. Innamal mu'minuna ikhwan. Itu pengamalannya. Seorang muslim itu bersaudara aja. Jangan kita terpecah belah hari ini. Hari ini apalagi musim politik, lain pilihan sekedik, lain sinerwenang dengan uni, ya. Boleh kita berbeda warna, tapi sesama umat Muhammad, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan jamaah. Dengan apa? Azizun alaihi ma'anitum, tidak merasa pinter, tapi pinter merasakan apa yang orang lain rasakan. Munekai telui merasa pinter jamaah, sok pinter, sok hebat, sok selapu-lapu.
Itu bukan akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah mengajarkan kita, yakni rasakan apa yang orang lain rasakan. Engkau tidak punya Tuhan yang buta, engkau punya Tuhan yang tidak pernah tidur. Jangan pernah berpikir apa yang akan diberi oleh Allah untukmu dalam berbuat baik terhadap saudaramu, karena Allah tidak buta. Dia tahu bagaimana memberi yang terbaik buatmu, asal engkau tetap baik terhadap saudaramu. Angka Rasulullah tidak pernah berfikir ketika beliau berdakwah, ketika beliau mengajar, ketika beliau itu berdoa, apa yang saya dapatkan dari mereka. Yang terpikir oleh Rasulullah, bagaimana mereka itu bahagia, bagaimana mereka itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang balasan itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang dek luwe-luwe mikir lalu jemaah di muntemele ibadah gawe lah. Ya, nejang masjid doang mikir masih apa mau telek masjid darah dan roh masih dulang harak ke dulang borong tah. Ya, mau tahajud saja mikirnya 1000 kali lah. Jemaah ganta begawean jam 7 tamu ngombe nyetne, ngombe panas ne, ngombe ya lelah tu. Kalau mikir begitu ndak jadi. Jadi berikan yang terbaik, maka Allah berikan yang lebih dari terbaik yang engkau berikan buat orang lain. In ahsantum li anfusikum. Engkau baik, baiknya bukan untuk orang lain, baiknya untukmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kita doakan orang baik kemudian orang dulu diberi baik oleh Allah. Kata Nabi, kita dulu diberi baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau mendoakan orang lain jelek, jeleknya itu tidak kembali ke orang dulu, ke kita dulu kembali. Nah niki Rasulullah azizun alaihi ma'anitum, rasakanlah kepedihan orang lain, jangan pernah berbahagia di atas kesedihan atau penderitaan orang lain. Barulah itu Allah ridho terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si kedua jamaah, sifat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum. Cita-cita beliau itu besar untuk memasukkan seluruh umatnya ke dalam surga. Ya. Sampai beliau akhir hayat, sakarat maut ukurannya, datang malaikat minta izin, ya Rasulullah, sudah tiba saatnya untuk engkau bertemu dengan Allah. Ya. Maka malaikat berkata, Nabi bertanya, apa yang Allah persiapkan untukku? Kata malaikat, Allah sudah persiapkan surga, dibuka seluruhnya untukmu. Bidadari surga sudah menanti dengan hiasan-hiasan terbaiknya, dan neraka sudah ditutup serapat-rapatnya. Malaikat seluruhnya berbaris-baris, dan seluruh anbiya wal mursalin disuruh berbaris-baris untuk menghadapmu. Nabi sedikit pun tidak tersenyum, tidak ada senang dalam wajahnya. Apa kata malaikat? Tidakkah engkau senang mendengar kabar ini ya Rasulullah? Kata Nabi, la, tidak. Ya, tidak. Kenapa? Kata malaikat, karena aku tahu itu sudah bagianku dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bi ummati. Lagi-lagi Nabi menyebut kita jemaah. Kalau untuk saya, kata Nabi, itu sudah biasa. Bagaimana untuk umatku? Balik malaikat, ya Allah, Nabi Muhammad tidak senang dipersiapkan semuanya untuknya. Yang dia senang untuk umatnya, maka kata Allah apa? Bilang sama Muhammad, kekasihku, tidak akan pernah aku buka pintu surga itu kecuali yang pertama buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, berapa jaraknya kita dengan Nabi Adam? Berapa jauhnya kita dengan Nabi Isa? Apa kurangnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Khalilullah, kekasih Allah. Toh juga kita yang bukan kekasih Allah masih terliwatin jemaah Nabi Ibrahim. Untuk apa? Untuk masuk surga. Disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak akan dibuka dan dimasuki surga itu kecuali yang pertama memasukinya adalah umatku. Baru Rasulullah tersenyum. Tersenyumnya apa? Karena memikirkan kita.
Maka jamaah, ya, sifat yang harus kita ambil daripada Rasulullah SAW adalah bagaimana hari ini kita ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong menolong atas kebaikan. Punyalah cita-cita besar untuk kemaslahatan orang banyak. Ya, di antara pahala yang paling besar, idkhalus surur fi qulubil ibad, memberikan orang senang di hati, itu pahala paling besar, mengalahkan ibadah apapun, kata Nabi. Miak dengan senang, ya, arak dengan curhat, ukuran jok pelunggu, dengarkan saja, walaupun ukurannya ujung-ujungnya itu patoh semeton nuni. Ya udah, yang penting apa? Ada tempat curhatnya. Itulah pahala yang paling besar. Maka jamaah, jangan pernah kita menyakiti orang lain. Karena kita menyakiti orang lain, otomatis kita menyakiti Rasulullah SAW. Menyakiti Rasulullah sama dengan menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala. Menyakiti Allah, hati-hati ada azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jamaah, makin niki berangan-anganlah untuk kebaikan orang banyak. Dendek de ngelamun sindendek, ya. Ngelamun wah ngelamun kanggu langgu kelamun si bagus-bagus. Mara arak Bani Israel lai, ya. Seorang Bani Israel jalan-jalan. Ini Nabi yang cerita. Ketika ada Bani Israel jalan-jalan di padang pasir, melihat pegunungan di padang pasir, dia berharap, ya Allah, seandainya gunung-gunung ini jadi roti uni, menjadi roti gunung ni, ya Allah, akan aku bagikan kepada seluruh masyarakat Bani Israel yang kelaparan kalau gunung ini jadi roti. Sekedar dia punya menghayal seperti itu, datang malaikat maut menjemput nyawanya, langsung ditempatkan di surganya Allah. Apa yang saya lakukan ya Allah sehingga surga saya ditempatkan? Kata Allah, karena engkau cita-cita besar untuk kebaikan umat, walaupun hanya sekedar angan-angan. Ya, jadi bercita-citalah. Cita-citanya Rasulullah apa? Sulbi mereka, orang Taif itu akan muncul nanti generasi-generasi dari anak cucu mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya, dan muncul orang-orang yang mujahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harapan Nabi. Jadi kita niki gantunglah harapan kita, ia tersebut dalam ilmu tasawuf dengan khauf dan roja. Khauf takut ke Allah, roja jangan pernah putus harap, terus ngarep ya Allah Ta'ala. Munda berhayal, berhayallah dengan berhayal yang syar'i, dan dia menghayal si lain-lain. Hayalan syar'i ngombe, ya Allah, lamun bau jana apa misalkan, mun ku mau kepeng 1 miliar 3 miliar, langsung bangun pondok wahale karang panas sunah. Daka itu mustahil lo Quran lagu menghayal wah de mati mau de pahala bangun pondok. Ni lain-lain doang kadang hayalang, ya Allah menerak kepeng 1 miliar mau tembangun kapel senggigi uni. Itu hayalannya saja, hayalannya sudah berdosa, matinya ukurannya dapat dosa karena hayalannya yang tidak-tidak. Maka Rasulullah, beliau punya cita-cita yang besar untuk apa? Membahagiakan umatnya. Jadilah itu dalam diri Rasulullah. Kita punya cita-cita ngombentan batur demen ngaji, itu cita-citanya. Ngombentan batur tayak masjid, ngombentan batur bisa baca Al-Quran, bisa baca hadis, ngombentan batur senang dengan pengajian. Itu juga penting. Kenapa? Agar mereka itu betah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang harus kita garis bawahi dari sifat besarnya Rasulullah SAW, bil mu'minin raufur rahim. Raufnya, kelembutannya, rahimnya, kasih sayangnya. Kalau Allah dalam 114 surat itu mengangkat 2 nama saja, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Semua surat Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat Taubah, karena isinya adalah peperangan, tidak rahmat dan kasih sayang Allah di situ. Maka kalau Allah Rahman Rahimnya yang paling hebat, kalau Rasulullah Raufnya, Rahimnya melampaui segala-galanya. Beliau ukurannya ketika di Madinah, nih tulak ketik jok masjid, di pinggir jalan masjid ini arak suku Yahudi
tidak suka sama Nabi, bilang Nabi datang ke masjid teludahin, ditusi Rasulullah, puhunin tepat di kepala Nabi. Nabi tidak marah, dihapus ludahnya, dibersihkan oleh Rasulullah. Didoakan oleh Nabi, Allahumma hdihi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bang ya hidayah. Pulang dari masjid juga diludahi, didoakan juga. Sebulan itu lamanya diludahi Nabi. Satu hari dia sakit, ndik na tetusi Rasulullah. Rasulullah kangen akan tusinya. Teketuan tetanggana, yuk mbe dengan si biasa nusi aku nu ya sakit ya Rasulullah. Bah beliang langsung si Rasulullah anggur, beliang roti, beliang kurma, ampun terjengok ya. Tok 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 leng Rasulullah, assalamualaikum, dia na berjawab ya. Saya nu aku ni aku kangen le tusi dia no ya kangen le tusi. Saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis di depan Rasulullah sallam, ya Rasulullah unin nekeja aku luluh anganku ngombe ndek ku leleh jok side, bilang jelo ku tusi side, lagu side pertama jengok aku jauh ruti jauh anggur. Semeton jaringku, keluargaku, WA-ku, Instagramku, Facebook langanku kirim. Pada aku sakit, sekik-sekik ndaran jengok aku. Sida bilang jelo kutusi, sida pertama jengok aku. Saksikan aku bersaksi la ilaha illallah, engkau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah kelembutannya. Di dalam kitab Taurat Injil pun orang-orang Yahudi membaca dalam kitabnya ciri Muhammad nanti di akhir zaman, Nabi yang terakhir adalah semakin dihujat, semakin dicaci, semakin disakiti, semakin muncul raufnya, kelembutan, semakin muncul kelembutannya ya. Arak supuk dengan nina papu-papu wah renggek-renggek ukuran biweh ni sini nyela Nabi doang ya, ngolok Nabi doang ya, jari zikir no Muhammad gila, Muhammad tukang seher, Muhammad jaga angunin doang ya, sini zikir ya. Ampun lalu jauh julun Nabi jauh apa, jauh ruti, jauh jerok. Beliang na jerok Nabi si paling pedis. Ampu apa? Ampu na ngetes Nabi ya. Lejulun Nabi sahabat disuruh berdiri, muliakan tamu saya, padahal dia orang Yahudi ya. Muliang tamu, kemudian tokol ya milut suruh tokol. Kata Yahudi ini Muhammad nih yang jauh berkatun, wah terlalu roh bro ya. Yang jauh jerok si paling pedis. Akhirnya dia mau ngetes Nabi, apakah Nabi itu muntah tidak tampak kecut di hadapannya. Akhirnya tekelorang isi Nabi, seke bue isi Nabi sambil tersenyum, padahal jerok itu jerok paling pedis wah ukuran ya. Malik leng Yahudi nu ya, Malik kelorangna dua telu sahabat wah pada lain nangen tumben pun dia nawar-nawarang itu Rasulullah mesana doang uni biasanya berbagi dan tahu ni barang pedis ya. Akhirnya setelah habis oleh Rasulullah, apa kata Yahudi? Luar biasa pelungguh, persis yang diceritakan dalam kitab suci kami ya. Akhirnya dia pulang, singkat cerita ya, Rasulullah mengatakan, aku tahu kalian bertanya ya tentang kenapa aku tidak berikan penawaran, maka dia ku tanya dengan leng Nabi, karena ini barang kecut ne ya, barang paling pedis, tersuruh coba Abu Bakar ngutak ngoror Abu Bakar no angka ndek ku tahu ngengat side ngutak lek julun temuingku. Apa kata orang terhadap Muhammad kalau dia tidak memuliakan tamunya ya. No padahal dengan kafir mencela Nabi ya, ngenusik ne pedis ya kemos Rasulullah. Apa leng Rasulullah? Aku tahu ku ne barang pedis, tapi malaikat Jibril memberikan rasa termanis untukku, tapi engkau tidak ada yang berubah dari rasa ini. Ngutak ngoron selapun. Itu akhlak bertamu. Bayangkan sampai seperti itu kelembutan Rasulullah ya, menyentuh anak kecil, sampai beliau dinaiki dalam sujudnya oleh cucunya Hasan nya Husain. Beliau tidak mau mengganggu mainnya padahal sedang nyadap ke Allah Subhanahu wa taala. Lama sujudnya. Kenapa? Kelembutannya, tidak mau menyakiti hati cucunya.
Beliau mengimami solat, ada menangis anak-anak, ibu-ibu di belakang bawa anaknya ke masjid. Nabi mempercepat solatnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita tidak pernah solat secepat ini. Kata Nabi, aku tidak mau anak itu tersakiti karena terlalu lama ditinggal oleh ibunya. Bayangkan kelembutan Rasulullah SAW. Maka hari ini contohlah lembutnya Rasulullah, sayangnya Rasulullah. Apa yang paling lembut? Paling lembut dalam Al-Quran sering dikatakan qaul kita, qaulan sadida, qaulan layyina, qaulan karima, qaulan maisura, qaulan ma'rufa, qaulan karima. Ucapan kita, tutur beliau luar biasa jemaah, sehingga cocok setiap hadis, ungkapan kalimat beliau tercatat dengan indah dalam hadis-hadis Nabi SAW yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Nah, itulah yang menjadikan beliau fisik, nama, doa dan dosa kesalahan beliau tidak ada yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ngican tiang pelungguh sami mengakhlaki, menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita bertemu dan berkumpul atas rindu Rasulullah SAW. Dan hari ini kita rindu bersama beliau. Mudah-mudahan kerinduan kita pun akan dibayar oleh Allah dengan pertemuan bersama Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki yang dapat yang aturan pelungguh sami. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebih tiang mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.